Sampai melotot kita. Kamu mah langsung cek ke Peman, harganya udah murah banget nih. Harganya udah murah banget. Kamu lihat etalase nomor 2 deh, Wai. Menarik kan? Jangan dibacain dong, Bu. Ngapa menarik kan? Iya. Menarik kan? Menarik banget, Apa Kak. nggak jiwa bergejolak gue mulai kayak bimbang nih. Sama nih sekarang. Gue nggak percaya Tuhan, nggak apa-apa deh kata gue gitu. Iya nggak? Gue coba dulu nih. Dasar kamu orang serakah. Kamu minta uang 50 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Melawan Lupa, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu viral, podcast, jejak digital, hingga konten reaksi yang sedang ramai diperbincangkan. Di video kali ini kita akan membahas kembali sosok Ruben Onsu, Onyo, dan berbagai jejak digital yang kembali diungkit netizen. Mulai dari kisah misterius yang disebut-sebut terungkap setelah 40 hari, cerita gelang pelindung Onyo yang tiba-tiba menghilang lalu muncul kembali, hingga berbagai potongan video lama yang kini kembali dikaitkan dengan peristiwa yang sedang ramai dibahas. Semua itu menjadi bahan spekulasi dan perdebatan publik. Menariknya, semakin banyak jejak digital lama yang kembali bermunculan. Netizen pun ramai menyusun potongan-potongan peristiwa tersebut hingga memunculkan berbagai dugaan baru yang membuat pembahasannya semakin panas. Namun, benarkah semua dugaan itu saling berkaitan? Ataukah hanya kebetulan yang kemudian dirangkai menjadi sebuah narasi? Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Iya. Gimana ya Mbak? Saya butuh banget jawaban gue tuh kayak iya, saya butuh banget ini 50 miliar. Untuk apa uang itu? Oh ya, aku ada gelang di kampung tapi di kampung. Ada yang ngasih gelang, katanya buat Onyo nyaman, Iya. buat Onyo terlindungi. Gelangnya pernah hilang tapi tiba-tiba muncul di kamar Bunda. Ya, Onyo, coba sekarang kita Apa? Ya doang tuh apa? Lanjutin dong pembahasannya. Ada yang bilang tuh, iya betul aku ngeliatnya tambah cantik dan suka ngelihatnya kenapa ya katanya. Bener nggak coba Santi People? Gimana menurut Santi People? Tapi iya sih Mang, kalau apa sekilas senyumnya tadi ya. Lebih gemesin gitu kan? Iya kayak Di depan toko bunga, tapi kan kita menanggapinya pada saat itu, siapa ini bidadari cantik-cantik mandi bunga di sini? Nggak, kenapa langsung terkonek ke bidadari cantik mandi Iya. bunga gitu? Ya maksudnya saya mendengar sendiri. Mendengar Oh sendiri. iya, oke. Ini, oh dia, oh, tapi saya dari situ langsung takut. Nih, edan netizen, jejak horor makin bermunculan ya. Dilihat-lihat kok ya rada-rada gemeter juga ngelihatnya gitu. Ini salah satunya sama Volkswagen katanya ya. Kata dia sih, dia bilang perhatikan ekspresi S saat Ghost Ranger penelusuran di rumahnya 4 tahun lalu. Wah, rumah Pondok Indah nih. Cigi-cigi. play. Perhatikan ekspresi Sarwenda saat Ghost Ranger penelusuran di rumahnya 4 tahun lalu. Kirim. Oh jadi banyak yang kirim? Ke depan ya? Banyak. Terus kenapa akhir-akhir ini ada suara berisik-berisik? Kirim. Oh jadi banyak yang kirim? Kirim. Oh jadi banyak yang kirim? Kan lu nanya. Kirim apa? Perhatikan ekspresi Sarwenda saat Iya kenapa dia ketawa ya? Bukannya shock gitu. Kalau mau ketawa boleh dong, soalnya nggak habis pikir. Lu lagi di di teror, diganggu gitu Iya. ya. Terus jadi katanya ada banyak yang ngirim gitu kan. Dia malah kenapa? Iya. Kalaupun misalnya memang dia tahu gitu ada banyak gangguan gitu sebelumnya kan, iya kayak harusnya tetap kaget ya sih gitu. Oh berarti bener ya yang gue tahu. Iya kan, bukan ketawa. Kok seolah-olah gitu. Ghost Ranger penelusuran di rumahnya 4 tahun lalu. Kirim. Oh jadi banyak yang kirim? Ke depan ya? Banyak. Terus kenapa akhir-akhir ini ada suara berisik-berisik? Kirim. Oh jadi banyak yang kirim? Kirim. Sampai dicolek Oh, jadi banyak yang kirim? Kan lu nanya. Kirim apa? Perhatikan
nggak ngerti konsepnya apa, mau dibikin seolah-olah gue paling nggak takut atau kayak gimana, itu memang nggak habis pikir. Kebetulan kita udah nonton full live-nya ya. Iya. Emang rada-rada wadididau sih. Santi People silahkan nonton aja, cari deh Ghost Ranger Ruben gitu dah. Emang rada wadididau pokoknya mana. Komentarnya nih sikatnya. Tapi jujur ya, semenjak berita-berita dia yang kayak gini, muka dia makin kelihatan seram dan auranya menakutkan loh. Oh, yang mana dia nyata ini? Maksudnya mungkin mas-masnya ini gitu kali ya. Aduh, tolonglah. Kenapa senyum? Harusnya panik. Iya. Dia sendiri yang wur. Jadi kemana-mana kan komentar netizen kan. Lagi nih jejak lagi nih. Teror kepala ibab di dapur, ceki-ceki. Play. Wah, banyak kejadian-kejadian yang segala ada bungkusan kepala babi, terus kucuran darah di depan toko, bunga. Tapi kan kita menanggapinya pada saat itu, siapa ini bidadari cantik-cantik mandi bunga di sini? Enggak, kenapa langsung terkonek ke bidadari cantik mandi bunga gitu? Kok mirip kayak apa namanya, sebuah ritual di mana gitu ya? Ntar dulu rada syok mamang ya, tolonglah. Jadi dia itu kan salah satu menyingkapi kita terhadap orang yang bekerja sebenarnya. Jadi ya emang tujuannya dia mau dihancurkan kan. Tanggapan pelanggan ada nggak Mas sama tempat? 1-2 pelanggan tanggapan apa tuh? Maksudnya biasanya ya, kok tutup terus restorannya gitu. Itu ada yang ngomong kayak gitu nggak? Atau pengaruhnya terasa? Iya, ada. Jadi datangnya kayak kelewat terus ini gitu. Iya, kadang-kadang aku itu kan kalau usahaku yang kemarin itu kan ada yang wah banyak kejadian Pala ibab ya. Sama bunga-bunga, berarti bunga-bunga buat mandi kembang gitu ya, kembang-kembang ya, makanya langsung tertuju ke sana. Iya, gitu. Bidadari. Bidadari katanya. Sebenarnya kayaknya Ruben di sini udah punya apa namanya spesifik arah siapa gitu terduganya gitu. Ada kepala ibab, bunga-bunga mandi kembang gitu. Bidadari siapa yang mandi di sini gitu. Arahnya sepertinya tahu nih. Nih nyambung sama ini kali. Ini Ruben akhirnya tahu yang niat jahat pada dirinya pas sama Om Hao nih, ceki-ceki. Play. Om Hao, ini tangan aku nih. Nih Om Hao pegang tangan aku. Kiri. Ini. Beda gak? Beda ya Mas? Maaf. Iya. Maaf ya Mas ya? Iya. Maaf ya Mas. Beda gak? Ini kayak es ya Mas? Iya. Segitu coba. Tuh. Normal. Nah. Maaf Mas, ininya. Tuh. Ini hatinya. Di make sure ya. Iya. Coba. Mas? Ada nyawanya Ada Mas. Ada Mas, cuman lemah ya Mas, sing gini. Loh ini kencang. Iya Mas, beneran. Iya kan? Iya. Nih, tuh tangan saya. Dikasih nih Mas. Tuh. Ini tangan kanan saya nih. Ya? Iya. Ini tangan kita. Iya. Saya pikir tadi pas salaman kena AC. Enggak. Mau saya di tempat panas pun akan seperti itu. Akan seperti itu. Ininya nadinya juga ini agak dalam banget Mas. Iya. Kalau yang ini ada normal. Saya itu karena udah sering setiap hari nih, ya ada aja ngasih botol. Akhir inilah ada satu orang yang saya selalu ketika ketemu terima kasih ya, terima kasih. Saya itu menghindari berkelarutan untuk dia menerawang saya lebih jauh kan. Nah, ada satu orang itu ngomong, pokoknya 40 hari dari kedatangan saya paling lama Mas Ruben akan tahu and the bla 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 bla. Nah, saya sempat stuck. Kira-kira udah 5 menit 10 menit saya bilang sama orang saya, coba cari orang tadi. Udah nggak ada. Ya kayak udah pergi. Ini bukan makhluk. Bener Om. Aku tulis bener dari kalender. Dari hari H-nya itu ya Mas? Dari hari H-nya. Sampai ke hari 40 yang saya sudah kasih alarm di hari 40 itu. Kan kita bisa, iya di handphone saya bisa, kira-kira bisa set gitu kan. Dan bener. Jadi ada satu kejadian besar yang terjadi and the bla 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 gitu.
Jadi ya maksudnya saya mendengar sendiri. Mendengar oh sendiri? Iya, oke. Ini, oh dia, tapi saya dari situ langsung takut. Makanya saya selalu ngomong sama siapapun, saya selalu bilang berprasangka baik sama setiap orang. Mau dia melakukan jahat buat saya cuma bilang berprasangka baik. Karena semua orang nih yang pada ngomong nih, semua pada ngomongnya, dia cuma mau nyawa lo ikut dia. Karena tugas yang diberikannya, dia harus bawa lo. Enggak, kenapa ende bla 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 sih, udah ceritain aja gitu. Coba kan tolonglah. bikin penasaran ya. Dia udah tahu, dia nggak sengaja mendengar berarti. Berarti ya menurut dugaan Mamang antara di lingkungan kerja atau lingkungan rumah. Iya. Ya enggak? Karena dia katanya nggak sengaja mendengar gitu. Garis besarnya ya itu, dia mau ngambil elu gitu. Jadi pikirannya kemana-mana kan, harusnya jangan bla 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 bla, detail aja gitu. Siapa mas-mas atau mbak-mbak yang ngomongnya gitu, berapa orang, di mana deh minimal gitu, biar ada petunjuk. Kalau di lingkungan kerja oke, gitu. Kalau ternyata iya tiba-tiba di lingkungan rumah gitu, misalnya kayak gitu kan, bisa jadi tetangga gitu kan, kita nggak tahu. Iya. Tolonglah. Komentarnya, baik banget nggak mau buka siapa pelakunya padahal sudah dijahati sedemikian jahatnya. Kuat sabar baik katanya, dia memilih jalan baik-baik tanpa keributan. Tapi Tuhan sekarang membuka satu persatu benang merahnya. Iya sih. Pure sama sekali dia nggak ada nyenggol ke sana ya. Iya. Selama case ini ya. Tiba-tiba bermunculan netizen juga tiba-tiba pengen gali ini deh gitu. Iya. Tiba-tiba di homepage-nya ada yang muncul, ini apa nih? 4 tahun lalu, ini apa 7 tahun lalu, ditonton, dilihat, diperhatiin, disambung-sambung menjadi satu tuh ya, seperti pipa. Coba tolonglah. Masalahnya Mang, awalnya netizen itu kan kayak kita kalau baca komenan netizen gitu kan, ini ngada-ngada doang gitu kan. Tapi kok kayak makin lama itu kayak bukti-buktinya makin menguatkan gitu. Emang gila netizen ini, emang gila. Kok masuk akal ya lama-lama gitu. Buktinya mana? Buktinya lihat di video ini, terus video ini, masuk akal. Iya. Netizen the best sumpah. Komentar lagi nih yang ini. Mungkin ini bukti dari tidak sia-sia kalau jadi orang baik. Semua kebaikan itu akan balik ke dirinya dan bahkan menyelamatkannya. Iya loh. Selama ini ditumpuk kayak Ruben ngada-ngada, ini perasaan doang, perasaan doang. Sampai di satu titik tuh kepingan terakhirnya Mbak F jejak backpacker gitu. Iya. Nyambung semuanya. Aduh. Kasih lagi. Cus. Ini Alfian Syah Putra lagi-lagi lewat FYP Mamang. Kalau lagi marah or kesurupan malah tambah cantik dan anggun. Wah, ceki. Play. Audionya di mute ya. Oh ini yang pas. Ini ceritanya kerasukan. Menurut si Alfian katanya heran sama bunda katanya, dan jadi lebih cantik dan anggun katanya. Oh ini yang pas syuting itu ya. Iya sih. Jadi sekilas motoriknya nggak mirip Iput gitu ya, lebih soft gitu ya. Nih tuh komentarnya aja pada iya tuh. Ada yang serem takut. Ada yang bilang tuh, iya betul aku ngeliatnya tambah cantik dan suka ngelihatnya, kenapa ya katanya. Bener gak coba Santi People, gimana menurut Santi People? Tapi iya sih Mang, kalau sekilas senyumnya tadi ya lebih gemesin gitu kan. Iya kayak jadi ini cantik kayak Bu Shirley gitu. Iya senyum gemesin gitu. Tapi emang iya sih. Atau di mungkin ini ya, di sini ya, di video ini ya. Atau mungkin efek ini kamera infrared kali, jadinya glow tuh. Kayak Bu Shirley banget begitu. Iya tuh. Jadi nggak serem gitu. Kalau nggak salah ya ini ada di full videonya tuh emang lagi lagi kerasukan. Sama kontennya mirip-mirip sama konten yang ini. Kalau pernah lewat tuh yang pas kerasukan tiba-tiba ngomelin Onyo gitu. Oh iya. Yang ini Udah nggak ada di sini. Salah. Kakak Beradik Podcast iya tuh. Udah keluarin aja. Kalau ini nggak anggun sih, ini serem sih. Tolong pegangin. Tuh. Tolong pegangin. Udah nggak ada. Siapa yang nggak ada? Anak kamu.
Kamu itu udah bukan di sini tempatnya. Kamu udah bukan di sini tempatnya. Bukan di sini tempatnya. Keluar kamu dari tempat saya. Iya. Bukan di sini tempatnya. Di sini tempatnya. Bunda. Sinis banget ya. Sama mas ntar dulu masnya. Kan lagi ini dulu. Ini mending gak mau kehilangan spot, ntar dulu gitu segala action. Jadi kamera harus nyorot itu. Cuman Onyo di sini mulu ya. Iya. tiap Bu S ke masukan kalau ngamuk yang diomelin Onyo terus. Bener-bener apa sih Onyo? Ada juga jejak digital Onyo nih meluncur. Cus. Ini menarik nih, ceki-ceki. Play. Nyok kayak pernah ada yang ngasih gelang. Oh ya, aku ada gelang di kampung tapi di kampung. Ada yang ngasih gelang katanya buat Onyo nyaman, Iya. buat Onyo terlindungi. Gelangnya masih ada. Itu yang ngasih dukun. Ini aku tulis, ada gelang dikasih. Itu enggak. Orang pintar, dia memberikan waktu dan tenaganya untuk tiba-tiba datang ke Onyo gitu. Datang ke Onyo untuk ngasih gelang gitu ya. Tanpa Onyo berkonsultasi kan ya. Seperti itu ya Dek. Maaf ya kalau Onyo aduh. Nggak ada yang tahu tentang gini. Ada. Buat apa katanya? Waktu aku pertama kali viral itu enggak. Awal banget. Awal pertama kali viral mau aku habis doa dari kuburan opa. Aku nggak tahu orangnya dari mana. Ya kan, tiba-tiba datang, Iya, betul datang, kan? iya. Nah itu, yang Om Robi lihat itu seperti itu. Jadi habis aku doa dari kuburan opa, bapaknya mama, aku pulang ke rumah, tiba-tiba pas aku siap-siap besok mau pergi, tiba-tiba dia datang sore. Sore mau menjelang malam itu habis aku beres-beresin pakaian aku mau pamitan Tiba-tiba datang. di depan kuburan opa. Tiba-tiba dia datang. Nih, kasih gua jaga-jaga di sana, doa, rajin doa. Gelang hitam. Sampai sekarang gelangnya masih ada. Kalau Onyo masih ingat, betul nggak matanya kayak hitam? Dia pakai baju hitam tuh enggak? Semuanya hitam. Pakai baju hitam sampai sendal jepit. Depan rumah. Cuma sekarang orangnya pas aku cari Hilang. udah nggak ada. Ya emang nggak. Orangnya udah nggak ada. Emang orangnya goib. Memang orang itu nggak ada. Sumpah Tuhan aku. Waktu saat Onyo didatengin, Onyo bener nggak ngerasanya tiba-tiba suhu jadi dingin banget? Kalau dingin aku nggak merhatiin dinginnya, Uncle. Aku udah nangis waktu itu, lagi nangis karena karena terharu bisa dipanggil ke TV kan. Iya. Oh. Kenapa nggak dibawa ke? Tapi emang waktu itu tuh emang gelap, ya gelap. Maksudnya udah mau menjelang gelap, udah sekitar jam 6:30 lewat lah. Iya. Tiba-tiba dikasih gelang itu kayak aku terima sambil aku nangis kayak ya terima kasih. Karena emang orang di sana itu kayak emang datang aja gitu ke rumah. Tapi pas aku nanya ke opa, pas aku pulang tuh katanya kita nggak ada orang kayak gitu. Maksudnya kita nggak pernah datang orang kayak gitu di rumah. Opa itu emang tipe orang yang merhatiin setiap orang yang datang. Jadi memang orang itu bukan aku dari kasih kamu. gelangnya. Aku kasih ke Gelangnya dia. ada. Aku bawa dari sini. Aku kasih sampai sekarang gelangnya masih ada. Jadi bentuknya bulat gini Uncle. Bentuknya bulat-bulatan kecil. Di tengah-tengahnya itu ada tulisan. Ada tulisannya apa? Ada tulisan, tapi tulisannya itu tulisan kayak Arab gitu. Jadi kalau kata opa itu bukan dari kampung. Bukan. Emang dia goib. Bukan, itu bukan dari kampung. Iya emang dia goib, adek. Nyok kayak pernah. Berarti pas semalam sebelum ke Jakarta berarti itu kayak mungkin syukuran minta izin segala macam gitu, syukuran ya pamitan sebelum akhirnya mau ke Jakarta karena viral awal kan dia bilang tuh. Terus tiba itu ada kakek-kakek katanya ngasih gelang yang gelangnya ada sampai sekarang gitu. Kata Robi sih katanya gelang pelindung dan segala macam itu ya, kita nggak ada yang tahu ya. Tapi menariknya di komennya nih, di ujung podcast ada kata-kata gelangnya pernah hilang tapi tiba-tiba muncul di kamar bunda. Masa sih? Ya kita meluncur kali ke podcastnya ya. Podcastnya ini kan ya kita cari ke di ujung katanya, di akhir katanya ya, di akhir. Tapi Onyo nyaman kan? Nyaman. Nyaman kan? Apa mau digali lagi? Udah ya? Udah.
senang kalau misalkan Onyo bisa berbagi sesuatu yang mungkin belum para fansnya atau yang cinta sama Onyo belum tahu Tapi banyak. aku tanya, Hong, itu Uncle tahu gelang itu dari siapa? Maksudnya kenapa? Ada pikiran Onyo apa? pengen Uncle bawa nama Tuhan. Iya. Demi Allah di Rasulullah nggak ada yang ngasih tahu Uncle. Jadi ketika Onyo cerita, datang. Gelangnya pernah hilang tapi tiba-tiba muncul di kamar Bunda. Ya, Onyo coba sekarang kita Apa? Ya doang tuh apa? Lanjutin dong pembahasannya. Gelangnya pernah hilang tapi tiba-tiba muncul di kamar Bunda. Ya, Onyo coba. Apa? Kok dipotong? Iya dipotong itu ya. Iya. Itu dipotong. Kok dipotong? Kenapa? Kayaknya kalau pas podcastnya kayaknya ada lanjutannya ya Bang ya. Iya. Cuman di sini dipotong kelihatan sih. Kata kita nggak ngerti editing. Emang apa? Bahasannya apa? Oh, tolonglah. Tang. Gelangnya pernah hilang tapi tiba-tiba muncul di kamar Bunda. Ya, Onyo coba sekarang kita Iya doang tuh apa? Jelasin dong, kan penasaran. Gelangnya datangnya juga tiba-tiba gitu kan. Yang katanya pelindung. Terus pas di Jakarta sekian lama gelangnya ada pernah tiba-tiba hilang gitu. Iya. Terus tiba-tiba muncul di kamar Bunda. Ya apa? Kita kepo. Iya. Tolonglah. Waduh, notifikasi ketiada henti. Ada apa ini teman-teman sobat gaib katanya tuh Robi Purbanya. Nggak usah nanya ada apa. Ini kenapa dipotong part itunya? Kan kita kepo. Tolonglah. Tuh kan. Gelang Onyo hilang tapi ketemu di kamar Bunda katanya. Iya, kenapa kesannya langsung dipotong? Ada apa ini katanya tuh. Kayaknya nyambung ya. Lagi viral. Udah nggak bisa dibalikin lagi kalau dipotongnya dari YouTube nih. Tolonglah. Uncle bawa nama Tuhan. Iya. Demi Allah di Rasulullah nggak ada yang ngasih tahu Uncle. Jadi ketika Onyo cerita, datang. Gelangnya pernah hilang tapi tiba-tiba muncul di kamar Bunda. Ya, Onyo. Ya, langsung duduk. Ya, gitu. Kita penasaran. Buka apa dong, selanjutnya? Uncle. Iya, itu apa lanjutannya? Lu gelangnya nggak pernah diceritain lu bisa tahu. Giliran part ininya, ya. Iya. Spill dong, Uncle. Tolonglah. Mobil tua merah, gelang Onyo, sosok menyerupai Onyo. Nonton sekarang relate banget, bikin merinding gitu ya. Ada apa dengan mobil merah? Nonton, makanya nonton. Udah ada di videonya, lo tinggal nonton. Masih di menit-menit awal lagi itu. Gara-gara Gunung Kawi, waduh kejauhan. Tolonglah. Cuman ini penasaran banget. Katanya gelang pelindung dikasih menjelang Onyo mau ke Jakarta gitu kan. Terus beberapa tahun kemudian, ya udah singkat ceritanya menjalani hidup. Terus ada momen tiba-tiba gelangnya hilang gitu. Tiba-tiba muncul di kamar Bunda. Gitu. Ya. Suka bikin penasaran. Santi People, coba yang paham boleh bantu spekulasi jelaskan kenapa tuh gelang pelindung katanya hilang tapi tiba-tiba muncul gitu di kamar yang spesifik tadi disebut sama Onyo. Iya. Ya, awas ngomong. Ya, gitu. Tolonglah. Kasih lagi. Cus. Waduh, fase dilema antara pergi ke luar negeri atau ke Gunung Kawi. Enggak jauh banget komparasinya. Komparasinya jauh banget, tolonglah. Dilemanya nggak gini-gini juga ya, coba tolong. Netizen udah pada mulai ngeblow up nih soal perkawi-kawian ya. Ampun. Kisah Jordi Onsu yang pernah ke dukun untuk menggandakan uang. Ini jejak digital yang nemu dari mana netizen? Ceki-ceki. Play. Nah terus kenapa uang itu digandakannya ke dukun? Itu segala macam dukun gue samperin tahu. Iya akhirnya karena banyak ketemu jadi dukun kayak ya. pengen memastikan benar nggak gitu. Iya. Dasar kamu orang serakah. Kamu minta uang 50 miliar. Iya. Gimana ya Mbak? Saya butuh banget jawaban gue tuh kayak iya saya butuh banget ini 50 miliar. Untuk apa uang itu? Buat usaha, saya mau pensiun cepet, saya pengen bikin rumah yang gede, saya pengen berkeluarga. Terus dia bilang, tapi uang sebanyak itu kata dia gitu. Kamu harus menumbalkan banyak bahkan puluhan orang. Nggak apa-apa kata gue. Kata terakhir orang-orangnya tuh bilang, gila, bapak paling lama kata dia gitu di dalam 4 jam setengah. Ngapain? Karena aku tuh udah curiga kan. Ini kayak sindikat nih kata gue nih. Sebelum masuk disuruh tanda tangan dulu di atas materai. Apa tuh? Jika tidak berhasil, bahwa akan tidak boleh menuntut, tidak boleh lapor polisi dan lain sebagainya dengan penuh kesadaran. Iya, kamu tanda tangan dulu
dulu deh tuh. Iya dong, iya nggak? Wah, nih dukun udah jaga-jaga nih, pinter pakai materai. Iya kan? Udah, abis bayar, transfer, Berapa tuh? 10 juta. Masya Allah 10 juta. 10 juta. Dan ternyata banyak warga-warga yang menggadaikan sawah, Ya Allah. jual rumah tuh sampai Dijanjikannya apa itu 10 juta itu? Jadi dijanjikannya waktu awal nih, interview awal udah aku tanya-tanya kan. Jadi orang terakhir kesini bawa duit berapa Pak? Oh banyak. Ada yang dapat berapa M gitu. Berapa M tuh apa? Menarik nih kayaknya. Menarik kan? Jangan dibacain dong Bu. Ngapa menarik? Iya iya iya. Menarik kan? Menarik banget Apa nggak jiwa bergejolak? Gue mulai kayak bimbang nih. Sama nih sekarang. Gue nggak percaya Tuhan, nggak apa-apa deh kata gue gitu. Iya nggak? Gue coba dulu nih. Udah tuh. Akhirnya pas nyampe di depan di perjalanan tuh kita masuk ke hutan bambu, ada kayak gubuknya gitu. Di sana terus kayak ada briefing singkat gitu sama orang pintarnya. Ini tuh di kaki gunung ya. Nah. Bener-bener posisinya tuh sangat meyakinkan. Di kaki gunung ada orang, berapa banyak orang tuh bawa bunga berapa tampah gitu kan, kayak mau upacara gitu loh. Upacara. Jadi banyak gitu karyawan kali ya. Iya. Udah akhirnya pas pada saat di depan dia bilang, Mas saya mau minta uang berapa gitu. Oh, saya mau uangnya 50 miliar. Hah? 50 miliar dia bilang gitu. Itu banyak loh Mas. Oh ya iya, memang kalau lagi mau minta ke hantu ya saya mintanya jangan sedikit-sedikit Pak. Betul banget. Orang saya udah nyampe sini kok. Nah, betul. Kata gua kan? Iya. Iya nggak? Tapi ini susah loh Mas. Jadi biasanya kan orang tuh ada yang jual musuh atau ada yang mengorbankan jiwa raga. Istilahnya. Kalau mereka tuh ada yang menjual musuhnya atau yang mengorbankan jiwanya. Kalau aku pas ditanya mau yang mana aja yang penting deal kata gue. Enggak, agak wadidaw ya menurut Mamang ya. Lu hobi kok nyari dukun? Ya gimana ceritanya? Interestnya nyari dukun gitu. Kayak Nyonyo hobi yang ngulik kopi gitu, demen eksperimen kopi, bikin kopi gitu, skincare nyari. Ini hobi nyari dukun. Orang mah nyari banda apa, kayak browsing online nyari dukun juga, tolong lah. Iya, sepenasarannya orang mah kayaknya enggak deh, kayak kalau kayak gitu-gituan gitu kan ya Mang ya. Iya, berarti kenapa muncul jadi penasaran karena ada basic interestnya ke arah sana gitu. Ada ketertarikan, makanya jadi penasaran gitu. Masa hobi nyari dukun, coba lu sampai ngebelain berani keluar, kan ada hasrat gambling. Kalau beneran ya siapa tahu kan gitu jatuhnya. Aduh, enggak, netizen nemu aja lagi ini kan. Jadi makin emosi ini, coba tolonglah. Nih, sate ayam 77. Apa mungkin Ruben ikutan juga? Nggak sempet. Lu lihat jejak digital di TV, live-nya, kontennya gitu ya, syutingnya. Mungkin kalau mau ngikut juga nggak sempet gue jadwalnya gitu. Iya. Tolonglah. Kocak banget katanya. Dikira begini nggak ada konsekuensinya. Iya, kan berarti udah ada niatan. Makanya tadi udah kesebut juga ya. Nggak apa-apa deh, gue nggak percaya. Ya salam. Malah verifikasi 2 langkah. Kalau kata netizen apa namanya, ketulah ditulis tuh ngomongnya ketulah mau bongkar rahasia lu yang malah kebongkar gitu. Ya ampun. Kasih lagi. Cus. Perbedaan live-nya Ruben Onsu versus Jordi Onsu. Wah, ini sih udah telak sih kayaknya nih, Ceki. Play. 80.000. Ini kenapa sih? Kok lagi pada baik-baik ya pada nontonin ini ya? Enggak suka GR Bang, soalnya naik terus suka diturunin. Bener apa enggak? Ya, alhamdulillah kan? dong, senang. 80.000. Iya, tapi itu lagi satu M. Iya, lagi 1,1 M. Masalahnya dia lagi nggak dagang. Iya. Lagi makan dulu gitu. Waduh, netizen. Makasih ya semua ya. Gue bahal. Thank you. Abis ini aku mau spill, ini ada coklat. Sampai melotot kita. Kamu mah langsung cek ke Pemen, harganya udah murah banget nih. Harganya udah murah banget. Kamu lihat etalase nomor 2 deh, Wai. Etalase nomor 2 juga lagi oke banget. Harganya nggak nyampe 130.000. Ya Allah, yang ini berapa doang kealingan nih. Cuman ya ampun, emot doang. Mana ini lagi dagang gitu, yang butuh interaksi gitu ya.
Tadi lagi makan sampai melotot Ruben. Oh. Tolonglah netizen. Tega banget, tapi ya mau gimana lagi ya? Netizen kalau udah ngamuk mah kan nantang sih masalahnya. Nyo. Yes. Seperti one and only Bu Komandan sih dulu kali. Aku udah nonton full Mbak Tuti ini, jadi makin yakin kalau ini kisah Es dan Dugong. Ternyata Dugong emang kurangnya devil hearted moment. Semoga Tuhan membalas semua perbuatan Dugong ini. Udah jahat banget sampai anak Tuti meninggal gara-gara mereka. Benar-benar gak habis pikir saya katanya. Habis. Teman-teman, setelah menyaksikan keseluruhan video ini, saya ingin memberikan komentar pribadi. Sekali lagi, ini murni pandangan saya sebagai seorang kreator yang mereaksi sebuah tayangan. Jadi saya tidak mengklaim bahwa pendapat saya adalah kebenaran mutlak. Saya hanya mencoba melihat dari sudut pandang yang menurut saya masuk akal berdasarkan apa yang ditampilkan dalam video. Kalau saya perhatikan, satu hal yang paling menarik bukan justru cerita-cerita mistisnya, melainkan bagaimana sebuah peristiwa bisa berkembang begitu besar ketika bertemu dengan jejak digital. Di era media sosial seperti sekarang, potongan video yang usianya sudah bertahun-tahun bisa tiba-tiba kembali viral karena dianggap relevan dengan kejadian yang sedang ramai dibahas. Akhirnya, publik mulai menghubungkan satu video dengan video lainnya, satu ucapan dengan ucapan lainnya, sampai terbentuk sebuah cerita yang jauh lebih besar daripada ketika video itu pertama kali diunggah. Menurut saya, inilah yang sedang terjadi pada kasus ini. Banyak netizen yang mencoba mencari pola. Mereka membuka video lama, membandingkan ekspresi seseorang, membahas ucapan yang dulu mungkin dianggap biasa saja, lalu mengaitkannya dengan peristiwa yang terjadi sekarang. Apakah itu salah? Tidak juga, karena setiap orang tentu bebas memiliki pendapat. Namun saya juga merasa kita harus berhati-hati agar jangan sampai semua hal langsung dianggap sebagai bukti tanpa proses berpikir yang matang. Bagian mengenai cerita 40 hari memang sangat menarik untuk didengarkan, apalagi ketika diceritakan dengan penuh keyakinan sehingga membuat penonton ikut penasaran. Tetapi sebagai penonton, saya memilih untuk tidak langsung menyimpulkan apapun. Saya lebih memilih menganggapnya sebagai pengalaman pribadi yang memang dialami oleh orang yang bersangkutan. Pengalaman pribadi tidak selalu bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi juga tidak otomatis harus dianggap bohong. Disinilah menurut saya letak kebijaksanaan sebagai penonton. Kemudian soal cerita gelang pelindung Onyo yang disebut pernah hilang lalu muncul kembali. Saya paham kenapa banyak orang langsung penasaran. Cerita seperti itu memang mudah membuat orang bertanya-tanya. Apalagi ketika pembahasannya seolah terpotong sehingga publik merasa ada bagian yang belum dijelaskan. Wajar kalau akhirnya rasa penasaran semakin besar. Namun saya pribadi justru berharap apabila memang ada penjelasan lanjutan, akan lebih baik disampaikan secara utuh, sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak spekulasi. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana netizen benar-benar luar biasa dalam mencari jejak digital. Kadang saya sendiri heran, video yang sudah berusia 4 atau bahkan 7 tahun masih bisa ditemukan lagi, lalu dibandingkan satu sama lain hingga menghasilkan teori baru. Di satu sisi memang mengagumkan karena menunjukkan betapa kuatnya daya ingat internet. Tetapi di sisi lain, kemampuan ini juga harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan sampai hanya karena menemukan potongan video lama, kita langsung memvonis seseorang tanpa melihat konteks lengkapnya. Saya juga melihat bahwa semakin viral sebuah kasus, semakin banyak orang yang ikut memberikan tafsir masing-masing. Ada yang yakin ini berkaitan, ada yang menganggap semuanya kebetulan, ada pula yang merasa ini hanya bentuk konten agar menarik perhatian penonton. Semua pendapat itu tentu sah-sah saja, selama disampaikan dengan sopan dan tidak berubah menjadi fitnah. Bagi saya pribadi, yang paling penting dari semua pembahasan ini adalah bagaimana seseorang menyikapi masalah yang sedang dihadapinya. Kalau memang benar ada ujian, semoga diberikan kekuatan. Kalau memang ada orang yang berniat buruk, biarlah hukum dan keadilan yang bekerja. Dan kalau ternyata semua ini hanyalah kesalahpahaman yang dibesar-besarkan oleh media sosial, semoga semuanya bisa segera menemukan titik terang.
Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk tidak terlalu mudah mempercayai semua narasi yang beredar di internet. Tidak semua video pendek menggambarkan keseluruhan cerita. Tidak semua potongan podcast menunjukkan konteks sebenarnya. Kadang yang viral hanyalah bagian yang paling dramatis, sementara penjelasan lengkapnya justru tidak ikut tersebar. Sebagai kreator reaksi, saya merasa tugas kita bukan sekedar ikut memperbesar isu, tetapi juga mengajak penonton berpikir. Saya memang suka membahas hal-hal yang sedang ramai, tetapi saya juga ingin kita semua tetap menggunakan logika. Jangan sampai rasa penasaran membuat kita lupa bahwa setiap orang yang sedang dibahas juga memiliki kehidupan nyata, keluarga, dan perasaan. Saya percaya bahwa penonton Indonesia sekarang sudah semakin cerdas. Banyak yang tidak langsung percaya begitu saja, tetapi juga tidak langsung menolak mentah-mentah. Mereka mencari informasi dari berbagai sumber, membandingkan, lalu menyimpulkan sendiri. Menurut saya, sikap seperti itulah yang sebaiknya dipertahankan. Kalau nanti ke depan muncul fakta-fakta baru, tentu pembahasan ini bisa berubah lagi. Dunia digital bergerak sangat cepat. Hari ini sebuah teori bisa dianggap benar, besok mungkin muncul klarifikasi yang mengubah semuanya. Karena itu, saya pribadi memilih untuk tetap terbuka terhadap informasi baru dan tidak mengunci diri pada satu kesimpulan. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa video ini adalah konten reaksi. Artinya, saya hanya menyampaikan opini berdasarkan materi yang saya tonton. Saya tidak memiliki tujuan untuk menghakimi siapapun ataupun menyatakan bahwa semua dugaan yang beredar adalah fakta. Justru saya berharap diskusi di kolom komentar nanti bisa berjalan sehat, saling menghargai, dan tidak saling menyerang. Silahkan teman-teman tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah berbagai jejak digital yang kembali bermunculan ini memang saling berkaitan, ataukah justru hanya kebetulan yang kemudian dirangkai oleh netizen menjadi sebuah cerita besar? Saya sangat tertarik membaca sudut pandang kalian. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung terus channel Melawan Lupa dengan menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar diskusinya semakin ramai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.